Surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali Jokowi harus Jokowi sudah tidak dibutuhkan lagi di Indonesia ini. Ya. Yang jelas, kepada yang terhormat Bapak Jokowi, mungkin Bapak Jokowi kenal saya 2 kali saya dipanggil beliau, tapi kali ini saya tidak main-main. Karena Bapak harusnya mundur dari Presiden. Tidak usah banyak bergerak, berbicara. Besok hari Senin, Bapak berhadapan lagi dengan saya. Tadi setelah secara informal kita rapat pimpinan dengan fraksi-fraksi di DPRD, ya Alhamdulillah semua sepakat pengunduran diri Pak Jokowi diterima. Dengan ini saya mengajukan pengunduran diri dan berhenti dari jabatan saya. Surat terbuka dari mahasiswa untuk Jokowi. Lebih baik Anda mundur atau kita yang paksa Anda mundur. Anda masih bersama channel kami, Berita Rakyat, yang pastinya memberikan informasi terupdate kepada Anda. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk share, komen, dan juga subscribe agar Anda tidak ketinggalan satu berita pun. Dan inilah berita selengkapnya. Viral surat terbuka dari mahasiswa untuk Presiden Joko Widodo. Beginilah isinya. Surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Dian Hidayat. Tentu saja bukan siapa-siapa, melainkan hanyalah warga negara biasa yang senantiasa mengagumi Anda dan memberanikan diri terlibat menjadi relawan pada Pilpres 2019 lalu dalam kelompok relawan Indonesia Jokowi atau Religi. Bersama kawan-kawan lainnya, saya ikut serta keliling mengampanyekan program-program unggulan Anda. Saat itu, terfikir oleh saya bahwa di periode kedua nanti, Anda akan membuat Indonesia lebih baik. Tidak terfikir saat itu bagaimana jadinya jika Anda kalah. Saya dan kawan-kawan lainnya percaya pada janji Anda terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Namun, berselang waktu, Anda mengisi struktur pemerintahan dengan orang-orang yang terjerat dosa masa lalu. Awalnya saya tidak mempermasalahkannya, karena pada saat yang bersamaan, masih ada kementerian lain yang diisi dengan orang-orang hebat. Namun pengesahan rancangan undang-undang atau RUU KPK mulai memicu sejumlah pertanyaan dalam benak saya tentang apa yang hendak Anda capai pada periode kedua ini. Ketika gelombang kritik tertuju pada Anda dengan hashtag reformasi di korupsi, saya masih menyisakan sedikit kepercayaan pada Anda. Saya berharap keberanian Anda untuk memilih, mendengarkan dan berpihak pada rakyat dibanding kawan-kawan lainnya yang sudah berbalik menyerang pemerintahan Anda. Saya masih berupaya memahami langkah yang Anda ambil, namun ketegasan Anda tidak kunjung muncul. Diperparah dengan kasus gagal bayar Jiwasraya dan Asabri yang menguap begitu saja dan kesakitan. Orang Harun Masiku. Kesaktian dari Harun Masiku yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Belum terlalu lama berselang, ide Omnibus Law terkait RUU Cipta Kerja yang Anda ajukan membuat hampa mimpi kami yang tertuang dalam 4 misi Anda sekaligus, yakni tentang mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, dan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Bagi saya, RUU tersebut justru kontraproduktif dengan visi dan misi Anda saat kampanye. Alih-alih meringkas aturan-aturan yang sangat banyak, RUU tersebut justru melonggarkan aturan lingkungan hidup, menghilangkan sejumlah jenis perizinan,
melemahkan sanksi dan memberi keleluasaan investasi. Hal itu semata-mata untuk mengejar statistik pertumbuhan ekonomi yang seringkali Anda sampaikan. Tetapi prioritas ekonomi yang Anda pilih melupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tidak hanya itu, sejumlah pasal memberikan kewenangan pusat yang berlebih sehingga memperlemah otonomi daerah. Kewenangan, sentralistik, dan prioritas ekonomi yang berlebih itu justru mengesankan gejala-gejala Orde Baru yang mengesampingkan peran otonomi daerah yang sejak awal saya dan kawan-kawan lainnya hindari. Bapak Presiden, saya percaya dengan data ekonomi yang disajikan, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02% kuartal 3 2019, jauh dari janji yang Anda ikrarkan sebesar 7% itu. Bahkan, bila dibandingkan kuartal 3 tahun 2018, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini? Memang berat, Pak, memaksakan optimisme di tengah ancaman dan potensi kehancuran. Bahkan, saya belum sempat mempertanyakan aspek pemerataan dan keadilan kepada Anda, karena saya tahu jawabannya bisa saya dapat dari rakyat yang merasakan. Bapak Presiden, saya tahu tugas Anda berat, dan oleh karena amanah berat itulah saya kira Anda mau mengabdi menjadi presiden, dan bukan karena fasilitasnya, bukan karena nafsu kekuasaan, dan bukan karena bisikan para oligarki yang hanya ingin mengembangkan usahanya semata. Bapak Presiden, belakangan ini Indonesia mengalami musibah yang seolah tiada henti, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, longsor, angin puting beliung, dan gempa bumi. Bahkan, di saat musim hujan yang marak pada awal tahun 2020 ini terdapat satu wilayah yang dilanda bencana kekeringan seperti yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, sekitar Obelo. Selanjutnya, yang kini menghebohkan kita adalah kasus wabah virus COVID-19 atau virus corona yang terhitung hingga tanggal 23 Maret setidaknya telah membuat 49 nyawa melayang dengan 579 kasus pasien positif corona. Tentu kita semua berduka akan bencana tersebut dan berdoa semoga negeri kita lekas pulih dari bencana demi bencana yang melanda. Sejak awal, saya tidak sedikit pun menduga kondisi seperti ini. Di tengah-tengah stagnasi pertumbuhan ekonomi dan turunnya kepercayaan masyarakat akibat kementerian, pengesahan RUU KPK, dan hendak disahkannya RUU Cipta Kerja. Saat ini, kepemimpinan Anda juga diuji dengan wabah COVID-19. Rasa kemanusiaan Anda tidak sedikit pun saya pertanyakan, begitupun dengan niat baik Anda dalam penanganan virus ini. Namun masalah kepemimpinan lebih dari itu. Semakin hari, rakyat mulai gelisah dan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam penanganan wabah ini. Saya tidak bisa menyalahkan rakyat, bagaimanapun. Mereka mendengar para menteri yang berkelakar sedari awal mengecilkan virus ini. Rakyat juga menyaksikan secara langsung bagaimana upaya pemerintah dari hari ke hari. Selain himbauan, masyarakat juga butuh upaya nyata. Sebagaimana yang selalu Anda tunjukkan dalam pengawasan proyek dan saat kampanye. Rakyat justru melihat keseriusan dari Gubernur DKI Jakarta tanpa berniat membandingkan. Namun rakyat kembali terpecah dihadapkan dengan pilihan antara percaya pada pusat atau instansi lokal. Saya sendiri menolak kepandangan itu. Bagaimanapun ini kasus bersama. Namun satu sisi, saya mesti sepakat bahwa sejak awal pemerintah pusat lamban menanggulangi wabah ini. Di era informasi yang sangat terbuka ini, masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi termasuk statistik penanganan COVID-19. Kita juga mencari informasi tentang bagaimana kebijakan negara lain tidak sedikit dari mereka yang sukses menurunkan angka korban COVID-19. Di tengah himbauan social distancing, publik memiliki waktu banyak mencari informasi dan membandingkan kebijakan sejumlah negara dan pada akhirnya mempertanyakan, kenapa kita tidak dapat seperti mereka? Tentu saja ini masalah global atau pandemik. Namun pada saat bersamaan, pemerintah pusat masih saja memprioritaskan pembangunan ekonomi lewat berbagai mega proyek. Kendati pun, hal itu penting, namun justru semakin melemahkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah pusat. Padahal, banyak dari komponen masyarakat menggalang bantuan dengan menyebarkan masker atau sanitizer dengan gratis. Beberapa ilmuwan berusaha membuat vaksin dan para petugas medis tidak kenal lelah membantu di garda terdepan. Mereka mestinya jauh lebih diprioritaskan dibanding mega proyek dana 298,5 miliar untuk wisatawan mancanegara termasuk 74 miliar bagi influencer atau buzzer. Saya mulai bertanya, kenapa anggaran tidak dimaksimalkan pada mereka yang bertugas di bidang kesehatan, penelitian, vaksin, atau memberikan subsidi pada UMKM yang mau memproduksi alat kesehatan?
Bapak Presiden, saya yang beberapa waktu lalu berkomentar di salah satu unggahan akun Anda di Instagram berkaitan dengan corona, saran saya Bapak mundur aja, Pak. Kalau udah nggak ngerti pimpin Republik ini, berapa nyawa yang melayang karena kebodohan antisipasi. Itulah spontanitas saya sebagai seorang aktivis. Dan saya sama sekali sadar mengucapkannya. Ungkapan itu adalah puncak dari beberapa kekecewaan yang saya jelaskan di atas. Ungkapan itu adalah pertanda dari bacaan saya yang melihat pemerintahan yang Anda pimpin hanya berorientasi pada politik akomodatif. Politik bagi-bagi, yang sayangnya bagi-bagi itu hanya berkutat pada kekuasaan oligarki. Soal COVID-19, strategi dan rencana pemerintah terkait penanganan belum mampu diikuti dengan baik oleh masyarakat. Di samping saya menduga banyaknya informasi yang ditutup-tutupi. Tentu saja, bagaimana saya jelaskan bahwa kepercayaan masyarakat menurun bahkan sebelum COVID-19 mewabah. Ekonomi memang penting, Pak, tapi keselamatan seluruh rakyat Indonesia harus jadi prioritas utama. Bapak Presiden, saya dengar Bapak membeli alat rapid test dari Cina sebanyak 1 juta kit. Dengan pembelian tahap awal 500.000 kit, yang sampai sekarang harga resminya pun masih dirahasiakan. Saya dengar alat tersebut hanya memiliki tingkat akurasi 70%. Untuk mencapai tingkat kepastiannya harus tes lagi dengan cara swab lendir menggunakan PCR yang baru tersedia di 12 rumah sakit rekomendasi Kemenkes. Lalu apa guna impor alat tersebut dari Cina, Pak? Bapak Presiden, sekali lagi saya sampaikan, sebagai masyarakat kami ikut membantu kesadaran satu sama lain dengan berusaha semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan berada di rumah saja. Rajin mencuci tangan dan hand sanitizer yang sudah menjadi barang langka. Memakai masker yang sulit dicari dan dengan harga yang tinggi. Menjaga jarak sosial dan menjaga kesehatan. Peran-peran itu bisa kami lakukan, Pak. Tetapi peran pemerintah tidak boleh sekedar itu saja. Harus ada langkah berani dan serius dari pemerintah, misalnya sediakan bilik disinfektan di seluruh tempat-tempat vital seperti terminal, bandara, pelabuhan, tempat pembelanjaan, dan tempat umum lainnya yang kalau kita lihat di Vietnam ada banyak titik. Tetapi di Indonesia saya tahu hanya ada di Istana Presiden saja. Kemudian lakukan tes secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Sekiranya APBN tidak sanggup membiayainya, tak bisakah Anda kumpulkan orang-orang terkaya di Republik ini untuk ikut meringankan? Layaknya dulu ketika kampanye Pilpres mereka sanggup melakukan itu. Apakah mereka sebenarnya tidak peduli juga dengan wabah ini, Pak? Selanjutnya, jika kondisi masih terus belum menuai hasil yang baik, sebagai pemimpin yang hebat, maka kebijakan lockdown haruslah berani Anda tempuh. Resiko ekonominya memang tinggi, Pak. Tetapi apalah arti keuntungan ekonomi jika dipertukarkan dengan nyawa dan kesehatan seluruh rakyat Indonesia? Akhirnya, saya pikir masalah di internal pemerintahan Anda bisa 2 hal. Pertama, struktur yang Anda bentuk, tim kepresidenan atau dalam hal ini menteri dan struktur di bawahnya. Dan kedua, kepemimpinan Anda sendiri. Saya kira banyak anak bangsa yang cerdas, tulus, bahkan tanpa jabatan pun mereka berpartisipasi membantu sesama warganya. Tapi lagi-lagi, dibandingkan mengumpulkan orang-orang cerdas dan mensupport bantuan mereka, Anda masih sekedar percaya pada para menteri. Jika memang restrukturasi tidak juga menjadi pilihan Anda, maka jangan salahkan kalau pada akhirnya masyarakat mempertanyakan kepemimpinan yang Anda pimpin. Bapak Presiden, saya juga disadarkan dengan anggaran influencer 72 miliar itu dibuat untuk menghadapi orang seperti saya. Bersuara yang ala kadarnya, tidak mendesak dan hanya berujar saran. Dibilang bodoh, tolol, enggak ada otak, bacot, pendukung Pak Anies Baswedan, suruh pindah negara. Bahkan ada juga suruh pindah negara. Bahkan ada juga yang kirim salam ke ibu bapak saya di kampung dan ungkapan-ungkapan lainnya yang saya sempat tidak baca. Apakah demikian istana meyakini dan melayani kritik, Pak? Saya berpikir, saya harus bersuara hari ini. Jangan sampai ketika hari yang tidak kita harapkan itu muncul dan terjadi, kita sudah tidak sanggup bicara, terlambat antisipasi, terlambat mencari solusi, dan bahkan untuk menyesal pun di hari itu kita sudah terlambat. Kondisi semacam ini memang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Saya hanya ingin ikut saling menyadarkan bahwa pemerintah semestinya bisa berbuat lebih banyak, lebih dari hanya sekedar himbauan. Keadaan ini tidak boleh ditanggapi ala kadarnya. Jangan sekedar membuat masyarakat takut dan bingung tanpa tindakan jelas yang dirasakan melayani dan melindungi.
Bapak Presiden, jangan tunggu 100.000 atau bahkan 10.000 nyawa melayang dulu. Jikalau rencana kebijakan yang akan Anda lakukan itu masih belum jelas dan tidak sanggup menjamin keselamatan hidup dan kesejahteraan rakyat, maka saran mundur dari jabatan Presiden mungkin bisa dipertimbangkan lebih awal. Selanjutnya, kita ingin mendengar DPR, partai politik, dan rakyat bersuara. Ciputat, 24 Maret 2020. Salam. Rian Hidayat, aktivis Presiden Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang surat terbuka tersebut? Kami hanya sebatas mengabarkan. Andalah yang berhak memutuskan. Tetaplah bersama channel kami dan nantikan informasi-informasi terupdate lainnya.